adalah rumah mewah milik seorang sultan bernama James. Di rumah besarnya, James punya banyak sekali pelayan dan tukang kebun. Pagi itu, seperti biasa, habis bangun tidur, James langsung menikmati pemandangan pagi yang sangat cerah. Setiap pagi, tukang kebun pasti sakit mata karena harus ngeliat bosnya bangun tidur nggak pakai baju. Setelah menyegarkan diri, James nggak langsung berangkat kerja. Dia latihan bela diri dulu dengan pelatih pribadinya. Tapi walaupun udah bertahun-tahun latihan bela diri, sampai sekarang James masih belum bisa ngebela dirinya sendiri. Hidup James ini sangat sempurna. Dia pintar, karirnya bagus, hartanya melimpah, dan dia juga punya tunangan wanita cantik bernama Alisa. Alisa adalah anak pemilik perusahaan tempat James kerja. Pokoknya hidup James adalah kehidupan paling sempurna di dunia. Sementara itu, di suatu rumah sederhana terlihat ada seorang pria kulit hitam bernama Darnell sedang sibuk menelpon meminta pinjaman uang ke teman-temannya untuk modal bisnisnya. Namun meski sudah meminta kemana-mana, sampai sekarang Darnell masih belum bisa dapat pinjaman. Saking pusingnya, Darnell bahkan sampai menyuruh putrinya membantu meminjam uang ke teman sekolahnya. Melihat tingkah suaminya itu, istri Darnell kesal. Jika kondisi keuangan keluarga sedang terpuruk, harusnya Darnell berhemat bukan malah berhutang. Sebagai istri, dia mengerti bagaimana pusingnya sang suami. Jadi dia berusaha menguatkan dan mendukung Darnell. Setelah mengantarkan putrinya sekolah, Darnell langsung berangkat ke tempat bisnis pencucian mobilnya yang berlokasi di parkiran basement kantor tempat James kerja. Siangnya, James baru berangkat. Sesampainya di kantor, semua karyawan menyambutnya dengan meriah karena selain jadi orang yang paling dekat dengan bos, dia juga adalah karyawan berprestasi. Sorenya, James dipanggil ke ruangan bos besar pemilik perusahaan sekaligus ayah Alisa yang bernama Martin. Martin di situ memuji kinerja James karena telah berhasil membuat perusahaan untung sebesar 28 juta dolar atau 400 miliar rupiah. Martin lalu menyuruh calon menantunya itu berhenti memanggilnya Pak. Mulai sekarang panggillah dia Ayah. James yang terharu pun menangis dan memeluk Martin dengan erat. Sepulang kerja, waktu James masuk mobil, tiba-tiba Darnell datang ngagetin. Melihat orang kulit hitam muncul di depannya, James teriak ketakutan karena mengira mau dirampok. Padahal Darnell cuma mau ngasih kunci mobil yang ketinggalan. Jadi setiap hari James selalu mencuci mobilnya di tempat Darnell. James di situ minta maaf kalau tadi dia agak rasis. Darnell yang melihat ada peluang pun menawarkan kerjasama untuk jadi investor di bisnis pencucian mobilnya. Cukup bayar 30.000 dolar atau 440 juta rupiah aja, maka dalam hitungan bulan uang investasinya pasti bakalan balik modal. Namun sayang, James tak tertarik lalu pergi dari sana. Malamnya, James dan Alisa mengadakan pesta anniversary hubungan mereka. Pestanya sangat mewah. Alisa bahkan memberi hadiah gitar listrik mahal serta mengundang penyanyi idola James. Di tengah kemeriahan pesta, mendadak petugas FBI datang menangkap James atas tuduhan penggelapan uang perusahaan. James di situ bingung, padahal selama ini dia merasa tak pernah melakukan kesalahan apapun. Tapi meski berusaha menjelaskan, dia tetap ditangkap. Besoknya, Martin menjenguk James bersama pengacara yang akan membantu menangani kasus James. Namun anehnya, si pengacara seperti tak berpihak pada James. Dia tak mau mendengarkan penjelasan James dan malah menyuruhnya mengaku salah. Pengacara bilang jika mengaku salah, maka sidangnya akan lebih cepat selesai dan cuma akan dipenjara 1 tahun aja. Mendengar itu, James menolak. Pokoknya di sidang nanti, dia akan tetap mengaku tak bersalah.
Semenjak berita penangkapan James tersebar luas, para klien perusahaan yang merasa ditipu demo di depan pengadilan menuntut James dihukum seberat-beratnya, bahkan kalau bisa dipenjara selamanya. Beberapa hari kemudian persidangan pun digelar. Karena di sana James terus membela diri, akhirnya hukuman yang dia terima jadi jauh lebih berat. Hakim memvonisnya hukuman 10 tahun kurungan di penjara paling ketat di Amerika. Sebelum menjalani masa tahanan, hakim memberikan waktu 30 hari untuk mengurus berkas-berkas bila ingin mengajukan banding. Jadi selama 30 hari ke depan, James akan menjadi tahanan kota dan di kakinya akan dipasang alarm pelacak agar tak kabur. Keesokan harinya, semenjak menjadi tahanan kota, James yang biasanya bangun tidur dengan bahagia, kini cuma bisa menangis sambil berteriak, kenapa harus dia yang mengalami semua masalah ini? Tuhan sangat tak adil. James merasa dia adalah orang paling menderita di dunia. Berhari-hari James terus menangis. Hingga akhirnya dia dapat ide. James memutuskan untuk kabur dari Amerika. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia nekat melepas alarm pelacak di kakinya, lalu menyamar agar tak dikenali, kemudian pergi menemui Alisa di restoran. Ketika mereka bertemu, James mengajak Alisa ikut kabur ke luar negeri. Namun Alisa menolak dan malah minta putus sambil bilang kalau dia nggak mau hidup susah. Jika James mau jadi gelandangan di luar negeri, jangan ajak-ajak dia. Mendengar kalimat barusan, James sadar selama ini Alisa cuma mencintai hartanya aja. Tak lama kemudian, polisi datang menangkap James. Karena sudah tak mungkin bisa kabur ke luar negeri lagi, besoknya James kabur menyusup ke tempat pencucian mobil Darnell. Setelah menceritakan semua masalahnya, James memohon bantuan Darnell. Dia minta maaf bila ucapannya terkesan agak rasis. Tapi kalau dilihat dari tampangnya, James merasa tampang Darnell ini adalah tampang orang-orang yang pernah berbuat kriminal dan tampang orang yang pernah dipenjara. Sekarang psikologi James sedang sangat takut. Dia takut bertemu orang-orang seram di penjara nanti. Jadi dia meminta Darnell mengajarinya bagaimana cara bertahan hidup dalam penjara. Mendengar itu, Darnell terdiam. Sebenarnya dia belum pernah dipenjara sama sekali. Darnell juga agak tersinggung. Walaupun dia orang kulit hitam, bukan berarti dia penjahat. Tapi melihat ada kesempatan, seketika Darnell dapat ide. Dia bersedia membantu asalkan James mau membayarnya $30.000 atau 400 juta rupiah. James yang merasa uang $30.000 cuma uang receh langsung setuju. Sepulang ke rumah, Darnell menceritakan kesepakatannya dengan James tadi pada istrinya. Sang istri pun kesal kenapa suaminya menipu orang. Sekarang gimana caranya Darnell bisa mengajari James, sedangkan dia sendiri aja nggak tahu seperti apa kehidupan di dalam penjara. Darnell di situ nggak kehabisan akal. Saat istrinya tidur, dia mencoba menghubungi sepupunya yang pernah dipenjara. Kemudian meminta sepupunya itu menceritakan semua pengalamannya selama di penjara. Setelah dapat banyak informasi, kini Darnell sudah siap melatih James. Keesokan harinya di rumah James, Darnell bertanya apa James pernah latihan bela diri. Tanpa menjawab sepatah kata pun, dengan pedenya James langsung ganti baju, terus nunjukin gerakan-gerakan bela diri yang udah bertahun-tahun lamanya dia pelajari dari guru privatnya. Melihat gerakan aneh James, Darnell cuma bengong. Dia lalu ngambil remote dan pura-pura nusuk sambil bilang seluruh latihan bela diri James selama bertahun-tahun sia-sia. Mendengar pahitnya kejujuran itu, James nggak terima. Agar seperti penjara sungguhan, Darnell membuat ruangan khusus mirip sel penjara di basement rumah James. Tak hanya itu, seluruh isi rumah juga dia ubah. Bahkan halaman rumah James sampai dipasang pagar listrik.
Setelah persiapan selama berhari-hari, kini hanya tinggal tersisa 21 hari lagi sebelum James benar-benar dipenjara. Keesokan siangnya, James menghubungi Martin dan bertanya tentang penyelidikan kasusnya. Di tengah obrolan, Martin mendengar suara seorang pria. James memberitahu kalau pria itu adalah Darnell, yaitu orang yang akan membantunya mempersiapkan diri sebelum masuk penjara. Saat telepon ditutup, Martin terlihat ketakutan. Ia takut pria bernama Darnell tadi akan mengganggu rencananya. Ternyata Martinlah dalang di balik kasus ini. Dia menjebak James dan mengambil uang investor untuk membayar hutang perusahaannya. Alasan Martin menumbalkan James karena dari awal dia nggak setuju kalau James pacaran sama putrinya. Ia kemudian menyuruh bodyguard pribadinya mengawasi James dan Darnell. Hari demi hari berlalu, James terus berlatih. Awalnya James kesulitan, tapi lama-kelamaan dia mulai terbiasa. Hey you! I want to fight you, asshole. I need to fight you. Save me! Oh! James, you gotta throw something back. I want to fight you. Some kind of joke, man? It's the size of your dick. No, my mama. You don't know my mama. No! Get back here, bitch! No, my body! Attention inmates! We got a runner. Mr. James is running. Mother shit! Release the dog. Sekarang hanya tersisa 10 hari lagi. Siang hari ketika Darnell ke basement untuk memeriksa perkembangan James, dia kaget ngelihat James lagi ngasah pisau bikinannya sendiri. Dalam hati Darnell bangga karena dia telah berhasil mengubah James si cowok cupu jadi pria sangar. Malamnya Darnell membuat ujian terakhir untuk James. Ia menjelaskan jika bisa lulus ujian ini, Darnell yakin 1000% James pasti akan bisa bertahan hidup di penjara. Ujiannya adalah James harus keluar dari sel penjara saat terjadi kerusuhan. Nantinya Darnell bersama pelayan serta tukang kebun James akan membuat simulasi kerusuhan di penjara. Bila bisa keluar dengan selamat, maka James dinyatakan lulus. Setelah semua siap, ujian terakhir pun dimulai. James gagal. Waktu keadaan mulai tenang, Darnell kaget melihat ada pisau tertancap di kepala James. Dengan panik, Darnell buru-buru membawa ke rumahnya agar bisa dirawat istrinya. Selesai diobati, istri Darnell mengajak James makan malam bersama. Sepanjang makan, istri dan anak Darnell bingung kenapa James makan kayak orang kesurupan. Ketika James pulang, istri Darnell pesimis. Dia menilai James tak mungkin bisa bertahan di penjara. Dengan tingkahnya yang aneh itu, jangankan di penjara, bertahan hidup di sekolah anaknya aja kayaknya nggak bakal bisa. Mendengar ucapan sang istri, Darnell mulai ikut pesimis. Karena sudah tak punya banyak waktu lagi, besoknya Darnell pun mengajak James menemui sepupunya bernama Russell yang pernah di penjara. Sesampainya di sana, terlihat ada banyak sekali preman anggota geng Russell. Di dalam rumah, Darnell memohon agar Russell mau menghubungi teman-temannya yang sekarang masih di penjara untuk melindungi James selama dia di penjara nanti. Namun sayang, Russell tak bisa. Ia menjelaskan semua temannya di penjara berkulit hitam dan mereka tak akan mau melindungi James yang orang kulit putih. Russell menyarankan kenapa James tak coba minta bantuan ke anggota geng kulit putih aja.
Sesuai saran Russell, malamnya mereka berdua pergi ke markas geng kulit putih. Di sana, James masuk ke dalam sendirian sementara Darnell menunggu di luar. Tapi pas James mau minta bantuan mereka, para anggota geng itu malah ngira James polisi yang lagi nyamar. I did not do the things they said I did. But please tell the world I'm not a thief. Burning. Spider, promise me! Fine, go ahead! That's right. Yeah, James, let's go. James, run! Bring me their fucking heads. Beruntung James dan Darnell selamat. Mereka berdua lalu mampir ke kafe untuk menenangkan diri. Di sana, Darnell bertanya apakah James benar-benar menggelapkan uang perusahaan. James pun berusaha meyakinkan kalau dia tak bersalah. Sepulangnya ke rumah, James terus mencoba menjelaskan bagaimana detail kasusnya. Dari penjelasan itu, Darnell dapat kesimpulan bahwa satu-satunya orang yang mencurigakan adalah Martin. Ia yakin Martinlah dalang di balik semua ini. Namun James masih belum percaya. Bagaimana mungkin dia dijebak calon mertuanya sendiri? Darnell lalu mengajak James mencari bukti-bukti, yaitu bukti data transaksi perusahaan yang disimpan di komputer rahasia Martin di gudang kantor. Sesampainya di kantor, agar tak dicurigai, mereka menyamar jadi petugas kebersihan. Setelah berhasil menyusup ke gudang, mereka berdua langsung membawa komputer itu. Tapi pas mau pergi, dari samping, mendadak bodyguard Martin muncul dan menodongkan pistol. James pun berusaha melawan si bodyguard sampai pistolnya jatuh. Tapi waktu Darnell mengambil pistolnya, tangannya gemetar karena dia tak pernah memegang pistol sama sekali. Melihat itu, si bodyguard merebut balik pistolnya, kemudian pergi membawa komputer rahasia Martin. James di situ kesal. Dari kejadian tadi, dia sadar kalau selama ini Darnell telah membohongi dan memanfaatkannya. Darnell pasti tak pernah dipenjara. Dengan kecewa, James pergi meninggalkan Darnell sendirian. Keesokan harinya, James memutuskan bergabung dengan geng Russell. James berharap jika dia melakukan tindakan kriminal berat satu kali aja, maka nanti para penghuni penjara pasti akan takut padanya. 2 hari kemudian, James dan geng Russell berencana merampok bank. Sebelum beraksi untuk berjaga-jaga, Russell memberikan pistol pada James lalu mengajak semua anggotanya berfoto sebagai kenang-kenangan. Selesai foto, tiba-tiba Darnell datang. Ia ke sana ingin minta maaf sekaligus meminta James jangan menyerah. Mereka berdua harus bisa mencari bukti penipuan Martin dan melawan balik. Mendengar itu, James bimbang. Sebenarnya dia masih kesal, tapi jauh di lubuk hati, James senang Darnell menyusulnya ke sini. Meski telah dibohongi, tapi semenjak 20 hari lebih menghabiskan waktu bersama, dia merasa cuma Darnell lah satu-satunya orang yang tulus membantunya. James akhirnya memutuskan tak jadi merampok bank dan ikut Darnell pergi. Kini hanya tinggal tersisa 20 jam lagi sebelum James dijemput polisi. Di jalan, Darnell memberitahu kemarin waktu mencuci mobil Martin, dia melihat di ban mobilnya ada sisa-sisa pasir pantai. Saat dia bertanya ke para karyawan pencucian mobilnya, mereka semua cerita kalau sudah seminggu ini ban mobil Martin selalu penuh pasir pantai. Darnell yakin Martin menyembunyikan seluruh barang bukti di kapal pribadinya. Sesampainya di pelabuhan, dugaan Darnell tepat. Mereka melihat si bodyguard kemarin sedang memasukkan komputer rahasianya ke dalam kapal pribadi Martin. Mereka berdua lalu diam-diam menyusup masuk. Let go of my face! Setelah berhasil masuk, James buru-buru membawa komputernya. Tapi dari belakang, para anak buah Martin datang menangkap James dan Darnell. Si bodyguard menyuruh lebih baik James menyerah aja.
James tak mungkin bisa menang melawan mereka karena dia lemah. Mendengar kalimat itu, James yang kesal pun melawan. Mereka berdua menang. Ketika ingin pergi, Martin dan Alisa datang. Melihat semua anak buahnya kalah, ayah dan anak licik itu berusaha merayu, tapi James tak terpancing. Ia lalu mengajak Darniel segera pergi dari sana naik kapal skoci. Karena tak bisa dengan cara halus, Martin terpaksa menyuruh bodyguardnya menodongkan pistol. Untungnya James ingat tadi siang Russell memberikannya pistol dan dia langsung balik menodong mereka. Di tengah ketegangan, Darniel kesal kenapa mereka semua cuma main todong-todongan tapi nggak ada yang berani nembak. James pun menjelaskan kalau sekarang dia sedang mengulur waktu sebelum polisi datang. Mendengar ucapan James, Martin bingung. Nggak mungkin ada polisi datang ke tengah laut. Namun tak lama kemudian polisi benar-benar datang. James selalu memberitahu kalau sebenarnya dari tadi alarm di kakinya menyala karena dia berada di laut perbatasan Amerika. Look at you, man. I know. Where you going? Setelah polisi memeriksa barang bukti dan melihat data-data di komputer, komplotan Martin pun ditangkap. James juga resmi dibebaskan. Di momen itu, James bersyukur. Untung aja dia membawa pistol pemberian Russell. Tapi pas para polisi ngeliat pistol di tangan James, mereka langsung nangkep dia lagi gara-gara punya senjata ilegal dan dianggap membahayakan masyarakat. James pun dipenjara selama 6 bulan. Untungnya berkat kejadian sebelumnya, dia jadi udah bisa bertahan hidup di penjara. Waktu ada narapidana yang mau ngebully, James nggak takut ngelawan. Tak hanya itu, semenjak puluhan hari menghabiskan waktu bersama, James dan Darniel sekarang jadi teman baik. James juga telah berinvestasi di tempat pencucian mobil Darniel. Ia yakin sahabatnya itu pasti bisa membuat bisnisnya sukses. Bulan demi bulan berlalu sesuai harapan. Usaha Darniel terlihat berkembang pesat. Kini bisnis pencucian mobilnya sudah pindah ke tempat yang jauh lebih besar dan sudah menggunakan mesin otomatis. Hingga akhirnya hari kebebasan James pun tiba. Di luar ternyata Darniel telah menunggu. Dengan gembira, Darniel memeluk James, lalu mengantarkan sahabatnya itu pulang.